Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tentang sholat berjamaah. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang keutamaan sholat berjamaah. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama apa? Menjalin hubungan yang kuat antar kaum muslimin. Terus apa? Timbul rasa sayang di antara kaum muslimin. Terus bisa saling mengenal. Terus menghilangkan rasa dendam, rasa benci. Kemudian menguatkan tali persaudaraan. Terus ladang amal soleh dan pembelajaran. Kemudian apa yang terakhir? Lebih baik daripada sholat sendirian. Ya, bandingannya 1 berbanding berapa? 27 derajat. Tuh. Maka kita harus bersemangat untuk selalu sholat berjamaah karena keutamanya sangat begitu banyak. Berikutnya jumlah minimal sholat berjamaah. Berapa rakaat? Berapa rakaat atau berapa orang? Berapa orang? 2 orang. Terdiri dari imam dan makmum. Coba sini 2 orang ke depan. Jadi jumlah minimal sholat berjamaah itu 2 orang. Ada imam, ada makmum. Nah, imam di mana imam? Nah, imam di sebelah kiri. Makmum di sebelah kanannya. Nah, sejajar saja tidak apa-apa seperti ini. Coba imamnya takbir, Allahu Akbar. Nah, makmum ikutin, Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Nah, begini ya kalau berdua posisinya. Atau Imam Syafi'i di sini dulu. Kalau Imam Syafi'i mengatakan makmum boleh mundur sedikit ya supaya ketahuan kalau yang imam itu yang ini. Nah, kalau ada sini Davin. Kalau ada makmum yang lain yang ingin bergabung bagaimana? Nah, maka makmum belum dulu nanti ini. Kamu di depan dulu. Nah, kalau Ali mengetahui ada makmum lain di belakang, maka Ali langsung mundur. Coba mundur, Li. Mundurnya jangan nabrak Davin. Kamu mundur segini. Nah, begitu ya. Atau Davin ngasih isyarat nggak apa-apa ditepok Alinya ya. Nggak usah kencang-kencang. Jangan kencang-kencang ya. Pelan aja tepok. Ali baru mundur. Nah, nggak boleh diseret. Jangan diseret begini. Mundur woi. Nggak boleh. Ditepok biasa aja. Tak. Baru Ali mundur. Nah, begini jadinya ya. Kalau berdua imam di sini, makmum di sebelah sini. Oke, barakallahu fikum. Nah, Nabi SAW pernah bersabda kepada siapa? Sahabat siapa? Malik ibn al-Huwairis. Jadi Nabi SAW pernah bersabda kepada Malik ibn Huwairis, "Idza antuma kharajtuma fa'adina summa akima summa liyaumakuma akbarukuma." Ya. Jadi Malik ibn al-Huwairis mau mengadakan safar, mau bepergian ya dengan temannya. Kemudian mendapatkan nasihat dari Nabi bahwa kalau kalian pergi keluar untuk bersafar atau pergi kemana, maka jangan lupa sholat ya. Misalkan main ke gunung, main ke laut, maka salah satu di antara kalian ada yang azan dan ada yang iqomat. Kemudian yang menjadi imam siapa? Yang paling besar atau tua. Yang menjadi imam ya, yang mengimami adalah yang paling besar atau yang paling tua. Nah, siapa di sini yang paling tua? Kalau misalkan kalian bepergian, maka yang jadi imam yang paling tua. Ini yang pertama. Tapi berikutnya yang paling bagus bacaannya. Kemudian yang paling banyak hafalannya. Kemudian yang paling mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau misalkan di sini semuanya tua-tua semua nih, lihat mukanya muka orang tua semua. Nah, semuanya sudah tua, usianya sama, siapa yang imamin? Maka yang paling bagus bacaannya. Ya, semuanya bagus, maka yang hafal Al-Baqarah siapa? Semuanya hafal Al-Baqarah, berarti yang paling mengenal sunnah Nabi, yang mengamalkan sunnah. Tidak ada, pasti ada yang unggul. Ya, dilihat
Jenggotnya yang paling panjang, paling bagus. Nah, dia berarti. Ya. Kalau sama-sama nggak ada jenggot gimana? Kenapa? Kalau sama-sama nggak ada jenggot, Berarti pemimpin ininya sudah ditentukan dari awal siapa? Sebelum safar, ya boleh diundi. apa dong? Diundi boleh. Nanti dia yang jadi imam. Kalau semuanya setara, ya. Kalau semuanya mau jadi imam gimana? Nggak bisa. Imam itu satu. Makanya Nabi, perhatikan Ali. Perhatikan. Makanya Nabi itu sangat tegas sekali. Tidak boleh di satu masjid ada dua jamaah yang sholat bersamaan. Tidak boleh. Misalkan Davin dengan jamaahnya, Fardan dengan jamaahnya, sholat bareng-bareng di satu masjid, ini tidak boleh. Bahkan kata Nabi, kalau ada yang seperti ini, maka yang satu dipenggal lehernya. Ya. Kalau misalkan ada dengan secara sengaja, sudah ada imam berjamaah, kemudian buat jamaah yang baru, ya dengan imam yang baru juga, maka imam yang baru ini harus dipenggal lehernya. Karena dia ya mengadakan perpecahan, perselisihan di antara kaum muslimin yang sedang berjamaah. Tidak boleh. Jadi kalau ada yang berjamaah, sudah langsung gabung dengan jamaah tersebut. Ya, tidak boleh memisahkan kemudian buat jamaah baru. Ya. Nah, kalau safar, maka ini kasusnya berbeda. Karena kalau di rest area, misalkan, siapa yang sering ke rest area? Biasanya kalau di rest area, itu masjidnya ya bermacam-macam orang yang sholat di situ. Ada yang mukim, ada yang safar. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, maka ya tidak mengapa ini darurat. Ya, misalkan ada sholatnya yang berbeda-beda. Tapi bagusnya memang tetap sama-sama saja. Ya, karena boleh yang safar bermakmum kepada yang mukim, dan yang mukim bermakmum kepada yang safar, boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau tidak tahu, oh ini sholat apa, ini sholat apa, masing-masing akhirnya. Ya. Ini di dalam keadaan darurat karena di mana masjid rest area. Ya. Tapi bagusnya tetap gabung saja. Ya. Nah terus paham ini yang pertama, berapa jumlah rakaat sholat? Jumlah rakaat. Jumlah dikatakan berjamaah berapa orang? Dua orang. Terdiri dari imam dan makmum. Imam di sebelah mana? Sebelah kiri, makmum di sebelah kanan. Kalau ada makmum lain yang bergabung, makmum yang di sebelah kanan mundur, ya, supaya bisa bersamaan softnya dengan makmum yang baru. Ya. Siapa yang diberi nasihat oleh Nabi? Sahabatnya, namanya Malik ibn Huwairis. Ya, jadi kalau bepergian, safar kemana pergi, jangan lupa sholat. Ya, boleh tetap di azan, meskipun nggak di masjid, azan saja. Kemudian qomat, kemudian sholat berjamaah. Dan yang dianjurkan menjadi imam adalah yang paling tua, yang paling senior. Kalau sama-sama tua, maka yang paling banyak hafalannya. Ya. Perhatikan. Kemudian berikutnya, kapan dihitung mendapat rakaat bersama imam? Kapan? Mulainya dari takbiratul ihram. Seseorang itu dikatakan dia dapat rakaat bersama imam kalau dia mendapati takbiratul bersama imam. Takbiratul apa? Ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir pertama tanda memulai sholat. Jadi imam Allahu Akbar. Nah, kalian ikut Allahu Akbar. Berarti kalian dapat rakaat bersama imam. Sampai kapan? Sampai batasnya rukunya imam. Jadi kalau imam ruku, Allahu Akbar, imam ruku, kemudian imam bangun dari ruku, i'tidal sami Allah liman hamidah, kalian masbuk, maka kalian tidak dapat rakaat sama imam. Berarti nanti kalau imam selesai, kalian nambah berapa? Nambah berapa? Nambah rakaat sesuai rakaat yang kalian ketinggalan. Ya. Nah ini syaratnya harus tumak nina sehingga dapat membaca bacaan ruku. Misalkan, ya, Ustadz sholat Allahu Akbar, kemudian Ustadz ruku Allahu Akbar, baca subhanarabbil adzim. Nah kalian tiba-tiba masbuk karena tadi ada kesibukan apa, dan jalannya biasa aja. Ketika Ustadz masih ruku, kalian langsung takbir Allahu Akbar,
Ya, langsung ruku. Ya. Kata temen anak itu. Ya, langsung ruku. Karena kalau kita mendapati ruku, kemudian kalian bisa baca di ruku kalian, subhana rabbil azim, maka kalian sudah terhitung mendapat apa? Rakaat bersama imam. Perhatikan, siapa yang pernah mengalami hal ini? Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar. Malah Abu Bakar ini ada kisah lucunya, perhatikan. Jadi Abu Bakar ini masbuk. Apa masbuk? Ketinggalan berjamaah dari awal. Ya, jadi dia masbuk. Nah, ketika dia masuk ke Masjid Nabawi, ngelihat ternyata Nabi dan para sahabat yang lain sudah ruku. Abu Bakar belum masuk shaf. Ketika Nabi ruku, Allahu Akbar, Abu Bakar yang masih di pintu mungkin ya kan, atau sudah masuk sedikit, pokoknya belum nyampe shaf. Tiba-tiba dia langsung ruku. Allahu Akbar, dia ikut ruku sambil jalan. Masuk shaf. Nah, ini Abu Bakar pernah mengalami hal seperti itu. Jadi ketika masuk masjid mendapati Nabi lagi apa? Lagi ruku. Kemudian Abu Bakar langsung ikut ruku. Allahu Akbar, ruku. Perhatikan. Nah, subhanallah, dia sambil jalan kemudian masuk shaf. Nah, hal ini kemudian apa? Diketahui oleh Nabi SAW. Dan Nabi apa yang Nabi lakukan kepada Abu Bakar? Apakah menghukumnya atau menegurnya? Nah, Nabi ya malah mendoakan Abu Bakar. Ada di hadisnya. Buka halaman 18. Ya. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar apa? Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Nah, ini doanya yang Nabi ucapkan. Zadakallahu hirsan. Apa maknanya zadakallahu hirsan? Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah semangat untukmu. Masya Allah. Semangat dalam apa? Ibadah. Ya. Semoga Allah menambah kesemangatan untukmu. Halaman 18. Zadakallahu hirsan. Ini hadisnya Abu Bakar. Ya. Semoga Allah menambahkan semangat untukmu. Tapi kemudian kata Nabi apa di ujung hadisnya? Wala ta'ud. Tapi jangan diulangi. Nah, Nabi tidak memerintahkan Abu Bakar untuk mengulangi sholatnya. Jadi ketika dia masih jauh dari shaf, dia udah ruku, dia jalan. Nah, Nabi menganggap itu tetap sah karena Abu Bakar tidak mengetahui. Ya, tetap sah. Dan Nabi, ya, Nabi mengucapkan wala ta'ud, tapi jangan diulangi yang seperti itu. Ya, tapi jangan diulangi. Ya, kita sudah tahu hal ini, maka jangan mempraktekkan begitu. Ya, masih jauh dari shaf. Saya mau seperti Abu Bakar. Allahu Akbar. Malah rukunya dari sini misalkan. Dari sekolah ruku Allahu Akbar. Sampai masjid, bait Quran, begini-begini. Ya. Pas jalan raya ketembruk sama mobil, bahaya. Jadi jalan biasa ke masjid, kalau ketinggalan ya sudah. Kata Nabi, berjalanlah ke masjid dengan tenang, tidak boleh lari-lari, nanti ngos-ngosan, nanti tidak khusyuk sholatnya. Jadi kalau datang ke sholat, biasa aja, tenang, damai. Kalau misalkan ketinggalan, ya sudah tinggal apa? Menambah apa yang tertinggal. Nah, jadi batasnya apa? Ruku. Ya. Kalau imam sudah ruku misalkan, kalian di belakang, maka kalau kalian ini soft misalkan kalian dapat ruku juga, maka kalian sudah terhitung dapat rakaat. Tapi kalau imamnya sudah bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kalian baru masuk, maka kalian tidak dianggap dapat rakaat. Ya, tapi jangan nunggu juga, tidak boleh. Misalkan imamnya ruku, sudah bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kemudian kalian masuk, ya udah nggak dapat rakaat, tunggu dulu aja lah sampai imamnya bangun lagi. Tidak boleh. Itu tidak boleh, harus langsung saja. Kalau imamnya i'tidal mau sujud, kalian langsung masuk aja, Allahu Akbar, nanti ikut sujud juga. Ya. Kalau Isya kan salatnya imamnya bacanya suratnya panjang. Terus anak tiduran dulu nyampe mau. Ini nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Ini tidak baik, tidak boleh. Justru kalau sudah masuk sholat, buru-buru kan. Ustaz pernah nyampein belum ke kalian? Kata Sa'id bin Musayyib. Siapa Sa'id bin Musayyib? Tahu tidak? Seorang tabi'in, bukan sahabat Nabi. Tabi'in itu orang yang hidup setelah zaman Nabi. Ya, dia tidak berjumpa Nabi, tapi berjumpa dengan para sahabat Nabi dan beriman. Jadi dia Sa'id ibn
Musayyib pernah berkata, Sa'id bin Musayyib itu mendapati para sahabat Nabi, mereka mendidik anak-anak dengan luar biasa. Sampai kalau sholat, ditanyainnya bukan, sholat berjamaah enggak kamu? Kamu udah sholat belum? Bukan. Tapi yang ditanya apa? Kamu dapat apa? Takbiratul ihram tidak sama imam. Tuh, jadi imam takbiratul ihram di rakaat pertama Allahu Akbar, kalian ikut Allahu Akbar. Nah, ini makanya sholat yang hebat itu yang ikut takbiratul ihram bersama imam. Kemudian ada seorang anak, dia berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, tadi aku masbuk tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam. Terus kata bapaknya apa? Wahai anakku, sungguh kamu telah kehilangan nilai yang jauh lebih baik daripada 100 ekor unta. Oh, perhatikan, kalau kita masbuk tidak ketinggalan takbiratul ihram saja, satu takbiratul ihram doang kita ketinggalan bersama imam, itu seperti kehilangan ya, nilai yang jauh lebih baik dari 100 ekor unta. Satu unta berapa harganya? Hah? Misalkan satu unta 50 juta. Berarti kalau 100 ekor unta, berapa yang kita tinggalkan? Hah? Berapa? Berapa? 50 juta. 50 juta. Tuh. Tinggal ditambahin nolnya. Berarti 5 miliar. Subhanallah. Kita ketinggalan tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam. Itu sama kita kehilangan nilai 5 miliar. Bahkan lebih jauh lebih baik dari itu. Bayangkan takbiratul ihramnya saja. Apalagi kalau kita ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat bersama imam, maka lebih banyak lagi ya nilai yang kita tinggalkan, yang tidak kita dapatkan. Waliyadzubillah. Tuh. Nah, ini memang kalau Ramadan seperti itu, ya banyak di masjid-masjid. Imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pas mau ruku baru pada sibuk, ya. Nah, ini tidak boleh, jangan diulangi, ya. Justru dari pertama, aku dari pertama, ya Allah, aku pengen sholat dari pertama bersama imam, selesai, ya. Gitu. Nah, tidak boleh, ya. Karena sholat itu apa? Sholat itu ibadah sama Allah. Kalian sedang berhadapan di hadapan Allah, dan Allah menghadap kepada kalian. Jadi harus khusyuk, bagus. Bayangkan kalau kalian misalkan jadi TNI, berani nggak kalian pas baris berbaris gerak sedikit? Berani nggak? Atau lagi upacara biasanya Agustusan, pernah lihat di TV lagi acara kemerdekaan 17 Agustusan yang baris-baris rapi nggak semua? Ada nggak mereka yang berani bergerak? Hah? Kalau dikomandoin hadap kiri gerak, hadap kanan gerak, semuanya rapi kan? Padahal mereka hanya menghadap kepada manusia. Apalagi ini menghadap kepada Allah. Menghadap Allah malah Allah Akbar. Gini-gini. Sholatnya. Ada nggak begini? Hah? Atau garuk-garuk. Ya, atau apa, banyak geraknya. Ya. Atau ngeliat-ngeliat ke sana kemari. Apalagi ngobrol misalkan. Zaid udah makan belum? Boleh nggak gitu? Atau makan. Ya, ada pilus misalkan di sini lagi sholat sambil atau makan permen. Nah, tidak boleh kayak gitu. Jadi sholat itu harus betul-betul khusyuk, bersih pikirannya, enggak kemana-mana, khusyuk menghadap Allah. Ya. Seperti itu. Ya. Paham? Nah, ini Abu Bakroh, ya. Zadakallahu hirson, Masya Allah. Ini Nabi luar biasa, ya. Ketika ada dari sahabatnya yang berbuat kekeliruan, tidak dimarahi, malah didoakan, Zadakallahu hirson. Wahai Abu Bakroh, semoga Allah menambahkan semangat kepadamu. Jadi Abu Bakroh ketika sholat, apa? Belum sampai di shaf, ya, mendapati Nabi ruku, dia langsung ruku di depan pintu Masjid Nabawi, kemudian dia jalan baru masuk shaf. Nah, ini paham? Bisa dipahami? Oke, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan? Apa, Davin? Ayo, silakan. Silakan bertanya. Hah? Di antara yang bisa menambahkan ilmu adalah banyak bertanya. Tidak boleh. Bagus pertanyaannya, barakallahu fiik Fardan. Tidak boleh. Misalkan imam, apalagi sebelum imam. Pernah siapa itu yang pernah Ustaz tegur? Kayaknya ada di antara kalian yang pernah Ustaz tegur. Imam di bait Quran belum takbir. Tapi dia sudah takbir duluan. Allahu Akbar. Ustaz tepok.
Tunggu dulu, imam belum mulai sholat, belum masuk sholat, belum takbir, tapi dia sudah takbir. Nah, tidak boleh. Kalau samaan juga tidak boleh. Misalkan imam begini, kalian begini tidak boleh. Iya. Jadi tunggu dulu imam takbir Allahu Akbar, nah baru kita Allahu Akbar. Dia nggak boleh ya mendahului pintar tadi ya. Jadi ada hadis Nabi, kata Nabi SAW, hendaknya merasa takut orang yang sholatnya itu hobinya mendahului imam. Takut kalau apa? Wajahnya dirubah menjadi wajah keledai. Waliyadzubillah. Dan itu pernah terjadi di zaman dahulu. Ada seorang ulama, dia tidak percaya dengan hadis ini, dengan kesohihan hadis ini. Enggak nih, hadisnya enggak sohih, masa mendahului imam, wajah kita dirubah jadi keledai. Dia kemudian mencoba-coba, ya pas ruku atau sujud, dia mendahului imam, tiba-tiba pas pulang, wajahnya dirubah menjadi keledai, atau mirip keledai. Waliyadzubillah. Tapi dia kemudian bertobat kepada Allah dan jadi ulama besar. Ustaz lupa namanya siapa. Iya, jadi kalau dia ngajar selalu ditutup. Iya, terus muridnya itu nanya, "Wahai guru, kenapa kok setiap kali ngajar engkau selalu menutup mukamu? Ya kita itu tidak bisa melihat wajahmu, engkau tutupi." Kemudian Syekh itu ya memanggil si murid ini, kemudian pas dibuka mukanya keledai atau mirip keledai. Kemudian, "Kenapa kok bisa seperti ini?" "Jadi saya mendapati hadis begini-begini, saya mengingkari, tidak percaya, akhirnya beginilah jadinya." Nah, maka saya itu menjadi nasihat ya, pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh memainkan hadis Nabi atau mencoba-coba melanggar apa yang ada di dalam hadis Nabi, tidak boleh. Ya, seperti ada orang yang kemarin Ustaz sampaikan, makan harusnya tangan kanan, dia tangan kiri. Kata Nabi, makan dengan tangan kanan. Enggak bisa, kata dia. Maka kata Nabi, kamu benar-benar tidak bisa. Akhirnya tangannya jadi lumpuh. Terus ada orang diingetin oleh Nabi, kalau bangun tidur jangan langsung tangannya masuk ke kolam atau ke bak atau langsung ngambil makanan. Ini tidak boleh. Harus dicuci tangan dulu. Karena kata Nabi, kalian tidak tahu semalam itu tangannya kemana. Ya, mungkin megang ini, megang itu, ya, megang kemana-mana. Bahaya. Nah, ada orang yang tidak percaya masalah itu. Akhirnya kemudian besok-besoknya pas dia bangun tidur, tangannya masuk ke dalam lubang pantatnya. Waliyadzubillah. Nah itu, makanya kalau Nabi bersabda begini, dan itu hadisnya sahih, benar, kita langsung amalkan, ya. Jangan menyelisihi hadis Nabi, ya, Masya Allah. Oke, barakallahu fikum jami'an, bagus semuanya. Ada lagi? Tidak ada? Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.